monolog 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak update video. Perlu perkenalan nggak? Ya, anggap aja ini start YouTube lagi dari perpindahan 2020 ke 2021. Namaku Yohangga. Untuk konten sebelumnya aku adalah men-share hidupku dalam bentuk diary. Tiap bulan dulu bikin video, dan ini bikin video karena lama nggak bikin video tentang 2020 monolog, karena aku memang bicara sendiri hari ini. Nggak tahu ini ada faedahnya banyak apa enggak. Yang pasti aku bukan orang yang bisa motivasi. Nggak tahu kalau ada yang bisa diambil manfaatnya, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya emang gini lah hidupku yang akan aku sharing ke kalian. Terima kasih kalau ada yang nonton. Life Circle 2020 tuh sebenarnya ya biasa-biasa aja, monoton, gitu-gitu aja. Cuman ke kampus, kan semester akhir kan ya, ke kampus, kalau malam ngopi sampai tengah malam, besok bangun pergi ke kampus lagi, wifi-an di kampus juga nggak ngerjain. Bosan banget sebenarnya awal tahun tuh, sampai sering ngepost di IG curhatan tentang hidup kok gini-gini aja gitu ya. Ya akhirnya memang kayaknya tiap mahasiswa akhir tuh hidupnya ya gitu-gitu aja. Kalau kita mau bikin kegiatan apa juga fokus kita terpecah. Fokus utama memang harus selesaiin skripsi, kalau enggak ya TA. Tapi hidup monoton gitu-gitu aja. Iya. Menurutku nggak efektif, juga nggak fokus sih dulu itu. Akhirnya awal Februari cari kerja di kantor sebulan ya, jadi 3D artist. 3D artist itu pekerjaan yang bikin 3D, dari arsiteknya yang mendesain, bikin coret-coretan apa, sketsa apa, terus kita yang mentranslate-nya di komputer tuh bikin 3D-nya. Jadi nggak fully kita yang mendesain gitu, hanya membantu arsitek lah intinya. Terus datanglah itu COVID, Maret COVID, pulang ke desa sampai sekarang, sampai akhir 2020 ini pulang ke desa. Ya, setelah pulang ke desa aku pikir COVID itu sementara. Ternyata ya sampai jadi pandemi besar gini, sampai berbulan-bulan hidup di desa, dari pulang Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Agustus, sampai akhir tahun nih, sampai Desember masih di desa, masih di rumah. Kehidupan wajib selama pandemi ini di rumah aja juga cuman wajibnya harusnya ngerjain tugas akhir, tapi ya gimana, nggak ngerjain sampai H-3 minggu paling baru mulai itu. Karena aku mikir kalau aku nggak selesai TA sekarang bayar, kalau aku bayar ya kayaknya nggak bisa bayar ya ngulang semester. Kalau ya nggak bisa ngulang semester, ya gimana pun juga harus lulus karena keuangannya itu harus segera diselesaikan. Ya tapi pada faktanya ya nggak sefokus itu sih.
main game, belajar banyak hal lain, karena pada semuanya terjadi online, asistensi online, lalu pendaftaran sidang online, sidang pun juga online, wisuda pun juga online, wisuda Oktober kayak Juli sidang, Agustus yudisium, Oktober wisuda, online semua. Aku nggak tahu sama mau cerita apa juga, muatan banget kegiatannya di rumah, momen rebahan banget gitu. Yang bikin nggak serak itu feelnya, karena kayak aku itu orangnya base banget, kayak respect banget sama namanya kenangan, lebih banget ya. Emang dari SMA dari 2016 sering bikin video, semuanya tercatat rapi dalam diary, dalam kenangan. Dan 2020 ini karena pandemi ya, feelnya semester akhir itu nggak kerasa. Hal yang aku bayangin kayak kuliah, gimana ya, momoknya tugas akhir, tapi semuanya terjadi online, kayak feelnya itu nggak dapat loh. Sampai ya mau gimana, pandemi berakhir pun nggak tahu kapan. Akhirnya ya dari situ aku mutusin stop dulu bikin video kenangan, bikin video diary itu. Nggak tahu, jalinin aja hidup masa transisi gitu, semua berjalan biasa-biasa aja, nggak ada yang indah menurutku. Makanya ya nggak ada yang indah, ngenang, nggak ada yang feel, sampai males aja gitu bikin diary. Stop itu mulai terakhir upload kayaknya Agustus, sampai sekarang ini baru kepake lagi kameranya itu. Kata teman-teman, aku menghilang dari peradaban, dari sosmed, dari apapun itu. Ya emang aku bilangnya itu masa transisi kan ya, nggak tahu aku namanya di dalam hidupku seperti itu. Mulai nggak, jarang main sosmed, jarang update lah intinya, video juga nggak jalan, semua ya berjalan harian aja gitu di rumah. Ya emang lagi nggak feel banget sama apa ya, sama proses hidup, lebih banget. Bukan itu sih sebenarnya, emang lagi apa ya, mungkin mengasingkan pola pikir yang aku namakannya gitu. Di desa mengabdi sebisa mungkin, desainin masjid, pondok pesantren, koperasi, klinik, ya apapun itulah yang bisa aku lakukan di desa. Setidaknya aku punya kegiatan gitulah di dalam masa setelah aku lulus kuliah. Walaupun harusnya kerja kan ya umumnya kalau pada lulus kuliah, tapi aku putuskan untuk mengabdi dulu untuk desaku. Ya selain mengabdi, aku juga harus bikin usaha juga, survive di desa. Apa ya, aku mikirnya usaha yang, kalau aku jadi arsitek di desaku ya bisa. Arsitek itu kan bukannya gimana ya profesinya, dia mau mendesain, kalau dibayar itu ya emang harus dibayar sih, cuman ada sisi apa ya, bukan komersilnya, apa kayak punya kita juga bisa bikin, memberikan sesuatu yang tanpa unpayment gitu, kayak yang benar-benar itu untuk masyarakat, bangunan yang benar-benar sosial, yang unprofit, yang kita tuh bisa terjun di situ gitu loh. Sampai ya itu bikin petanya di desa, ada beberapa bangunan yang non profit itu, yang masjid apa gitu tadi, yang harus terrealisasikan sedikit demi sedikit. Aku bikin usaha ya di luar arsitektural sih, bikin usaha printing, bikin usaha fotokopi sama printing.
pekerjaan yang bagiku apa ya, aku belajar menurunkan ego arsitek itu kan tinggi banget, pada umumnya tinggi banget, yang dibicarakan selalu uang ratusan juta, miliar, apalah itu. Tapi dengan aku berpikir, aku kalau hidup seperti itu terus, aku egoku bakalan tinggi banget nanti. Poinnya dari aku usaha fotokopi itu benar-benar menurut aku ya bisa banget nurunin ego, menghargai orang dari bahkan nominal kecil 500. Aneh banget ya usahanya. Selain printing juga usaha dong, sesuatu yang bergengsi juga. Aku bikin usaha dropship, import dari luar negeri masuk ke Indonesia, jual lagi di Shopee. Ya gimana ya, selain turun ego juga harus kita punya angan yang tinggi gitu loh. Ya bawah juga, middle, up juga bisa. Kita sebagai manusia jadi all round banget gitu nanti. Ya biar nggak insecure lah. Selain usaha yang kecil, biar ada income besar yang masuk lah untuk kehidupan di desa ini. Terus mau kerja apa di desa kalau enggak? Masih close mind banget ya ternyata aku orangnya. Ya nggak jelas banget. Di tahun ini hidup di desa dengan dua pola pikir. Satu sisi pola pikir untuk menurunkan ego, satu sisi pola pikir untuk meninggikan angan dan cita-cita, mimpi dan lainnya. Tapi itu terjadi dalam satu kurun waktu gitu. Kadang aku juga bingung waktu ngurusin barang impor gitu. Kadang kan juga datang ke rumah gitu, ternyata aku cuman fotokopi tapi import itu juga. Ya gimana ya, ya tadilah, ya nurunin ego, ya meninggikan angan. Nggak banyak momen yang berhubungan dengan usaha arsitektur selama di rumah aja ini, karena ini di desa. Dulu aku punya usaha 3D, jasa 3D online juga, nggak tahu nih, sepi banget. Selama aku pulang di desa ini baru ada sekali orderan. Yaudah itu, makanya istilahnya aku mungkin itu sejenak menjauh untuk melihat yang lebih kompleks. Gimana ya, sejenak menjauh untuk melihat lebih luas. Ya gitu. Bagaimana menurutku arsitektur itu perlu improve lagi, dikembangkan dan dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu lain. Dengan aku menjauh sejenak dari pandanganku yang monoton, mungkin kacamata kuda istilah kasarnya, tentang bagaimana pandanganku terhadap arsitektur itu. Aku mulai berpikir bagaimana arsitektur itu bisa dikembangkan dengan ilmu-ilmu lain, dan mungkin lebih menyenangkan, tidak semonoton kita bikin project, nyelesain dengan gambar dan selesai, dibangun kontraktor. Nggak semonoton itu gitu loh. Harus banyak kolaborasi dengan IT, mungkin dengan apalah ya, dengan orang seni, pokoknya ya. Sampai sejauh itu pikiranku selama aku menjauh untuk melihat yang lebih luas itu. Ya mungkin beberapa itulah yang bisa aku sampaikan. Karena berhubung semua orang di dunia ini nyalahin COVID, dimana kamu COVID, mungkin aku yang berterima kasih aja lah, karena biar nggak semua nyalahin, ntar dia makin ngambek, makin menjadi-jadi nanti. Ya terima kasih COVID-19, kamu telah merubahku menjadi orang yang menurunkan ego dan
berani bermimpi tinggi dengan angan lebih. Setidaknya aku selama COVID ini menjadi orang yang lebih apa agak open minded gitulah. Dulu aku pernah bikin video kayak gini, monolog akhir tahun 2016 kayaknya, karena itu kayaknya juga masa transisiku. Wishlist 2021 apa ya? Stop berharap lagi. Tahun ini udah terlalu banyak kekecewaan karena kita memiliki harapan. Ya boleh sih berharap, asalkan jangan harapan yang membuatmu berpikir setiap malam dan bikin kamu insecure tiap harinya karena kamu belum bisa menyelesaikan harapan itu. Mungkin lebih fleksibel lagi lah kita, kayak buku chapter pertama bab satunya bodoh amat itu jangan berusaha, itulah kalian baca sendiri, coba terus pahami, jalani semua yang bisa kita hadapi di lingkar pengaruh kita, kurangi di lingkar perhatian. Apa yang bisa kita lakukan terbaik di lingkar pengaruh kita lakukan sebaik-baiknya. Tahun baru 2021, aku datang dengan aku yang berbeda. Ya, gitu aja mungkin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.